namanya aja keheningan hati. Datang ke gereja, gerejanya anteng gini, tapi hatinya ramai, gaduh, pikirannya kemana-mana. Siapa yang tahu? Tidak ada. Dia hanya bisa ditemukan dalam keheningan batin. Maka mari ketika kita mau mencari dia, menemukan, carilah dia dalam keheningan. Kita lihat dalam keheningan hati, tiba-tiba ketika imam berkata, inilah tubuhku. Wow, itu Tuhan. Itu orang menemukan Tuhan. Yang terlihat adalah roti, tetapi dia ada tersembunyi di sana. Dan itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang punya keheningan batin. Banyak kita datang, sudah terima Ekaristi, gini aja kita kesulitan, apalagi kalau kita melihat lewat online. Malah, apa itu benar Yesus? Enggak. Itu yang terjadi karena apa? Hati kita digaduhkan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah di mata dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan yang tidak terpandang atau hina di mata dunia, bahkan tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam diri Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mewartakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Mateus. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak dengan perumpamaan-perumpamaan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Carilah Tuhan dalam ketenangan, dalam keheningan, maka engkau akan menemukannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita mendengar setiap hari di dalam medsos, ayo mana tunjukkan Allahmu, saya tak pengen tahu. Banyak orang membicarakan Allah, banyak orang berbicara tentang Allah. Semakin banyak dibicarakan, semakin banyak diomongkan, semakin diviralkan, Allah semakin jauh tersembunyi. Pemazmur berkata, carilah Dia dalam ketenangan, maka hatimu akan tenang, kamu akan menemukan. Orang membicarakan tetapi tidak mau mencari. Bagaimana ia menemukan? Tuhan Yesus juga berkata, ketuklah pintu dibukakan, carilah, engkau dapat menemukan. Bukan bicarakan, engkau dapat menemukan, tidak. Allah hanya bisa ditemukan di dalam keheningan batin, bukan di dalam kegaduhan. Kita lihat bagaimana dalam perumpamaan hari ini, di dalam Injil, kita mendengar seorang yang mencari mutiara. Mutiara itu tidak ada di semua orang akan melihat atau menonton, enggak ya. Tetapi justru mutiara itu disimpan ya. Nyarinya aja juga susah, harus masuk ke dalam ya, dalam laut yang paling dalam ya. Kita melihat itu dan setelah orang menemukan, dia bersukacita. Ya. Begitu juga ketika kita mencari, berjuang mencari Allah yang sejati, bukan untuk dibicarakan ya, tapi dicari. Dan setelah menemukan itu kayak mutiara itu ya. Dan dia berani melakukan tindakan yang apapun dilakukan. Ini menurut saya orang yang menjual seluruh harta miliknya masih ngitung lagi, waduh kurang. Hanya untuk ketika dia melihat mutiara itu, seluruh miliknya dijual semua. Inilah suatu perumpamaan yang dikatakan, apakah ketika kita juga telah menemukan Allah yang sejati dalam diri Yesus, kita berani fight, kita berani terus, bahkan apapun kita berikan hanya untuk mendapatkan Yesus Kristus. Kita hari ini memperingati kemartiran seorang perawan, Santa Agnes. Bahkan dia berikan hidupnya hanya untuk mendapatkan, menemukan Allah yang benar, Allah yang sejati. Orang bicarakan Allahmu di mana, tunjukkan, tapi tidak berani fight, tapi tidak berani apapun dia hilangkan hanya untuk menemukan itu. Ini contoh yang jelas ya. Tidak perlu kita itu diomong-omongkan ke sana kemari, malah nggak menemukan. Karena apa? Allah tidak bisa ditemukan di dalam keramaian, kegaduhan, kebisingan. No, dia hanya ada di tempat-tempat tersembunyi. Apakah itu berarti kita harus datang ke gereja, Pastor? Namanya aja keheningan hati. Orang datang ke gereja, gerejanya anteng gini, tapi hatinya ramai, gaduh, pikirannya kemana-mana. Siapa yang tahu? Nggak ada. Dia hanya bisa ditemukan dalam keheningan batin. Maka mari ketika kita mau mencari Dia, menemukan, carilah Dia dalam keheningan. Kita lihat dalam keheningan hati,
Tiba-tiba ketika imam berkata, inilah tubuhku. Wow, itu Tuhan. Itu orang menemukan Tuhan. Yang terlihat adalah roti, tetapi dia ada tersembunyi di sana. Dan itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang punya keheningan batin. Banyak kita datang, sudah terima Ekaristi, gini aja kita kesulitan, apalagi kalau kita melihat lewat online. Malah, apa itu benar Yesus? Enggak. Itu yang terjadi karena apa? Hati kita digaduhkan. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini agar Santa Agnes yang telah menemukan mutiara itu, yaitu Kristus dalam hidupnya, kita mohon agar ia mewariskan semangat spiritualitasnya kepada kita yang mau sungguh-sungguh menemukan Kristus yang sejati di dalam kehidupan kita sehari-hari.